Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di ruang dengar yang akan menemani Anda, di mana suara menjadi jembatan menuju kisah-kisah penuh misteri. Di balik keheningan, ada cerita yang tak pernah usai. Kisah nyata, legenda yang masih hidup, dan pengalaman yang sulit dijelaskan dengan logika. Dengarkan baik-baik. Karena setiap suara, setiap bisikan, bisa jadi bukan sekadar imajinasi. Inilah Radio Malam, tempat kisah nyata dan urban legend bersatu hadir untuk Anda. Malam itu terasa sangat berbeda bagi Arga, seorang remaja berusia 16 tahun, yang terbiasa tidur ditemani suara jangkrik dan derit rumah papan sederhana mereka. Udara dingin menyusup dari celah-celah dinding, membuat ia terbangun dari tidurnya. Namun bukan udara dingin yang benar-benar mengusiknya, melainkan suara-suara samar yang terdengar dari ruang tengah. Suara ibunya lirih penuh ketakutan, bercampur dengan suara lelaki parau yang menggelegar. Itu suara Jatmiko, bapak tirinya. Sejak menikahi ibunya 2 tahun lalu, Jatmiko tidak pernah benar-benar jadi seorang ayah bagi Arga. Lelaki itu hanya pulang jika kantongnya kosong, membawa aroma alkohol dan amarah. Ia kerap memukul ibunya karena hal-hal sepele, masakan yang kurang asin, rumah yang dianggap kotor, atau hanya karena moodnya sedang buruk. Malam ini amarah itu terdengar jauh lebih besar. Arga bangkit dari tidurnya, melangkah perlahan mendekati pintu kamar. Dadanya berdegup kencang. Ia mendengar suara ibunya, Sulastri, menangis sambil memohon. "Tolong mas, jangan begini. Arga masih tidur, jangan buat keributan." Namun suara itu langsung dibungkam oleh bentakan keras. "Diam kau perempuan jalang. Aku sih sedang mau hidup denganmu. Kau kira aku mau terus hidup melarat begini?" Arga menahan napas. Tangannya bergetar ketika menyentuh gagang pintu. Ia tahu jika keluar dirinya mungkin jadi sasaran berikutnya. Namun rasa takutnya kalah oleh rasa cemas kepada ibunya. Perlahan ia mengintip dari celah pintu. Juga payus yang ia lihat membuat seluruh tubuhnya kaku. Ibunya terdorong ke lantai. Tubuhnya lemah dengan mata sembab. Jatmiko berdiri di atasnya. Tangannya menggenggam sebilah pisau dapur yang berkilat terkena pantulan cahaya lampu. Arga ingin berteriak, ingin berlari ke depan, tapi suaranya tercekat. Kakinya terpaku, hanya bisa menyaksikan, "Mas, jangan." "Aku mohon." Suara ibunya makin lirih, nyaris hilang. "Kalau kau benci padaku, pergilah. Jangan lakukan ini di depan anakku." Tapi tatapan mata Jatmiko kosong. Bukan lagi marah biasa. Ada sekotis yang lebih gelap, seperti orang yang kehilangan kewarasan, seperti iblis yang baru saja keluar dari neraka. "Kau yang membuat hidupku hancur. Kau yang membuatku sengsara. Kalau kau tidak ada, aku bebas," teriaknya. Lalu tanpa ragu ia menancapkan pisau itu ke tubuh istrinya. Jeritan melengking memecah malam. Arga jatuh terduduk di balik pintu, menutup mulutnya agar tidak ketahuan. Air matanya mengalir deras, tapi matanya tidak mampu lepas dari pemandangan mengerikan itu. Dia melihat darah mengucur, membasahi lantai papan yang sudah tua. Ibunya meronta, tubuhnya kejang-kejang, namun Jatmiko seperti kerasukan. Pisau itu ditarik, lalu ditancapkan lagi berkali-kali seakan amarahnya tidak pernah cukup. Suara tangisan berubah menjadi lirih. Napas ibunya tersengal, sampai akhirnya terhenti. Tubuhnya terkulai, mata terbuka menatap kosong ke arah langit-langit. Arga menahan isak, dadanya sesak. Dunia seakan runtuh dalam sekejap. Jatmiko berdiri, napasnya memburu, tubuhnya berlumuran darah. Tatapannya liar, lalu ia menjatuhkan pisau itu ke lantai. Selesai sudah," gumamnya dengan nada seperti orang mabuk, lalu tertawa kecil. Tawa yang tidak wajar, tawa orang kehilangan akal. Arga tahu ia harus lari. Jika Jatmiko sadar ada saksi, ia bisa jadi korban berikutnya. Dengan sisa tenaga, ia mundur perlahan, menutup pintu kamar tanpa suara. Jantungnya berdetak semakin keras, seolah ingin meloncat keluar dari dadanya. Saat Jatmiko mulai berjalan mondar-mandir di ruang tengah, Arga meraih tas kecil, berisi beberapa pakaian. Tangannya gemetar, tapi instingnya memaksanya untuk kabur. Ia membuka jendela kamar, memanjat keluar, lalu berlari ke pekarangan belakang. Malam itu sunyi, hanya ditemani suara jangkrik. Namun di telinganya, jeritan ibunya masih bergema, bercampur dengan suara tawa gila Jatmiko. Arga berlari tanpa arah. Air matanya tidak berhenti jatuh. Ia ingin menjerit,
Ingin kembali untuk menolong, tapi semuanya sudah terlambat. Hatinya hancur, jiwa remajanya retak dalam sekali pukulan. Dia tahu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Di jalan setapak yang sepi, ia berhenti sejenak. Tangannya berlumuran darah ibunya yang sempat ia sentuh saat hendak maju tadi. Ia menatap telapak tangannya, lalu menatap langit malam. Bau, suaranya pecah. Aku janji aku tidak akan diam. Aku tidak kokas biarkan dia tenang. Sejak malam itu Arga bukan lagi anak remaja biasa. Ia kehilangan ibunya, kehilangan rumah, kehilangan masa depan. Yang tersisa hanya satu, dendam yang membara terhadap lelaki yang telah menghancurkan segalanya. Dendam yang akan membawanya pada jalan gelap. Jauh lebih gelap daripada yang bisa ia bayangkan. Sejak malam berdarah itu, hidup Arga seolah terhenti. Ia berjalan, bernapas dan bergerak. Tapi jiwanya tertinggal di rumah papan kecil, tempat ia menyaksikan ibunya direnggut dengan cara paling kejam. Malam demi malam, bayangan peristiwa itu kembali menghantuinya. Darah yang membasahi lantai, jeritan putus asa, dan tawa gila Jatmiko seperti ukiran yang tidak bisa terhapus dari pikirannya. Arga akhirnya ditemukan oleh seorang warga desa saat ia berlari tanpa arah di jalan tanah. Tubuhnya kotor, matanya kosong, bibirnya pucat. Kemudian ia orang bertanya apa yang terjadi, tapi besi mulutnya terkunci. Ia hanya bisa menangis. Ketika warga mendatangi rumahnya, yang mereka temukan hanyalah jasad Sulastri terbujur kaku di lantai dengan luka menganga. Jatmiko sudah kabur, lenyap seperti ditelan bumi. Sejak saat itu, Arga resmi menjadi anak yatim piatu. Tidak ada saudara dekat yang bisa merawatnya. Sulastri hanya seorang janda miskin sebelum menikah lagi. Dan Jatmiko hanyalah pria asing yang membawa petaka. Dengan cepat, kabar itu sampai ke telinga pengurus panti asuhan di kota kecil sebelah desa. Arga pun dibawa ke sana. Hari pertama di panti asuhan menjadi awal yang paling sulit. Gedung itu dipenuhi anak-anak yatim dengan wajah muram. Sebagian sudah terbiasa dengan kehilangan, sebagian lain terlalu kecil untuk mengingat. Namun Arga berbeda. Duga yang dia bawa terlalu segar, terlalu dalam. Ia duduk di sudut kamar asrama, memeluk lutut, tidak berbicara dengan siapapun. Malam pertama, ia tidak bisa tidur. Ia mendengar suara napas anak-anak lain yang terlelap, tapi telinganya justru menangkap suara lirih ibunya, seolah berbisik dari balik gelap, "Jangan tinggalkan ibu, Nah." Arga terlonjak menutup telinganya dengan tangan, tapi bisikan itu semakin jelas. Bersamaan dengan itu, wajah ibunya terbayang jelas di benaknya. Mata yang terbuka lebar dengan tatapan kosong, darah yang mengalir dari bibir, tubuh yang kejang sebelum akhirnya terdiam. Arga menjerit pelan, lalu menutup mulutnya dengan kedua tangan agar tidak membangunkan yang lain. Air matanya mengalir deras. Sembolam itu doa, trauma itu tidak akan hilang. Dia akan terus ditemani suara dan wajah ibunya setiap kali ia mencoba memejamkan mata. Hari-hari berikutnya tidak lebih baik. Anak-anak lain berusaha mendekatinya, mencoba berbicara, tapi Arga hanya menatap mereka dengan mata kosong. Ia jarang makan, jarang bicara. Para pengurus panti mulai khawatir, tapi tidak ada yang benar-benar bisa menolong. Arga terlalu hancur untuk dijangkau. Yang membuatnya bertahan hanyalah satu hal, amarah. Dalam diam, ia terus mengingat wajah Jatmiko, wajah penuh kebencian yang menatap ibunya sebelum menusukkan pisau itu. Setiap kali ia merasa lemah, ia mengingat kembali tawa gila itu, dan api kecil di dalam dirinya menyala. "Aku akan membalas," gumamnya berulang-ulang meski tidak ada yang mendengar. Kata-kata itu menjadi mantra, satu-satunya hal yang memberinya tenaga untuk terus hidup. Tapi di balik niat balas dendam itu, jiwa Arga mulai terdistorsi. Ia bukan hanya menyimpan kebencian, melainkan juga mulai menikmati bayangan penderitaan bapak tirinya. Dalam pikirannya, ia membayangkan Jatmiko berteriak kesakitan. Tubuhnya hancur, rohnya disiksa tanpa ampun. Bayangan itu memberinya semacam kepuasan aneh, membuatnya mampu tersenyum kecil di tengah malam, meski air matanya belum kering. Perubahan ini tidak disadari orang lain. Bagi pengurus panti, Arga hanyalah anak trauma yang sulit dipulihkan. Tapi di dalam kepalanya, ia sudah mulai menumbuhkan benih kegelapan. Ia mulai tertarik pada hal-hal yang sebelumnya asing. Ketika salah satu anak bercerita tentang legenda santet di desa, tentang orang-orang yang bisa mengirim sakit dan kematian lewat ilmu hitam,
Arga mendengarkan dengan penuh perhatian. Matanya berkilat untuk pertama kali setelah sekian lama. Benarkah ada orang yang bisa membuat musuhnya mati hanya dengan doa dan ritual? Tanya Arga lirih kepada anak itu. Anak itu tertawa kecil. Itu cuma cerita orang kampung. Tapi banyak yang bilang nyata. Ada dukun-dukun tua yang masih bisa melakukannya. Arga tidak berkata apa-apa lagi. Tapi di dalam hatinya, kata-kata itu terpatri. Ia mulai memikirkan kemungkinan bahwa dendamnya tidak harus ia tumpahkan dengan tangan sendiri. Mungkin ada cara lain. Cara yang lebih gelap, cara yang lebih kejam. Setiap malam suara ibunya semakin nyata. Terkadang ia merasa ibunya duduk di tepi ranjang, menyentuh kepalanya atau berdiri di sudut ruangan dengan wajah penuh luka. Arga tidak lagi takut. Ia justru merasa ibunya menuntun dirinya, menginginkan sesuatu darinya. Belaskan nak. Jangan biarkan dia hidup tenang. Begitu suara itu bergema di kepalanya. Hari demi hari, kesendirian Arga berubah menjadi ruang bagi amarah untuk tumbuh subur. Dia tidak lagi sekadar anak korban kekerasan, melainkan anak yang hatinya dipenuhi dendam. Hatinya perlahan menjadi batu. Di panti asuhan itu, ia belajar bertahan hidup, belajar menyimpan rahasia, dan belajar menyembunyikan niat gelap yang terus membesar. Bagi orang lain, ia hanyalah anak yatim piatu yang malang. Tapi di balik tatapan kosongnya, ada rencana yang mulai terbentuk. Rencana yang akan menuntunnya pada jalan berlumur darah, di mana ia bukan hanya mencari pembalasan, tapi juga menemukan sisi dirinya yang selama ini tersembunyi. Sisi gelap seorang anak yang dilahirkan dari tragedi, dipelihara oleh trauma, dan diarahkan oleh dendam. Dan di suatu titik, ia tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Ia tidak ingin diselamatkan, ia tidak ingin dilupakan. Yang ia inginkan hanyalah satu, melihat Jatmiko menderita, lebih menderita daripada apa yang pernah ia lakukan pada ibunya. Malam-malam di panti, asuhan menjadi saksi ketika seorang anak biasa berubah perlahan menjadi sesuatu yang berbeda. Bukan lagi korban, melainkan calon pelaku. Bukan lagi anak polos, melainkan anak yang hatinya mulai dipenuhi bisikan gelap. Dan ketika waktunya tiba, Arga tahu ia akan menemukan jalannya. Jalan menuju pembalasan yang kejam. Waktu berjalan lambat bagi Arga. Hari-harinya di panti asuhan terasa seperti hukuman yang tiada ujung. Meskipun tubuhnya berada di antara anak-anak lain, jiwanya selalu jauh, tersesat di dalam kenangan malam kelam itu. Setiap kali ia mendengar orang tertawa, hatinya justru merasakan kesepian. Setiap kali ada doa bersama, pikirannya hanya dipenuhi wajah Jatmiko yang masih bebas entah di mana. Di balik diamnya, dendam itu tumbuh semakin besar. Yuria tidak lagi sekadar ingin bapak tirinya mati. Ia ingin pria itu menderita, mengalami ketakutan yang sama seperti ibunya sebelum menghembuskan napas terakhir. Namun ia sadar, dengan tubuh ringkihnya, ia tidak akan mampu melawan seorang pria dewasa yang bengis dan penuh tipu daya. Jalan biasa tidak akan cukup. Ia membutuhkan sesuatu yang lebih kuat dari sekadar tenaga. Di sebuah sore, seorang anak panti yang lebih tua menceritakan kisah tentang seorang dukun tua di pinggir desa yang masih dipercaya orang-orang. Katanya dukun itu hidup terasing. Rumahnya jauh dari pemukiman, dikelilingi kebun bambu yang selalu terdengar menyeramkan saat angin berhembus. Banyak yang bilang ia ahli dalam ilmu hitam. Bisa menyakiti orang dari jarak jauh, bahkan bisa mengirim kematian hanya dengan segenggam tanah kuburan dan mantra. Cerita itu membuat darah Arga berdesir. Malam itu ia tidak bisa tidur. Kata-kata tentang mengirim kematian dari jarak jauh terus berputar di kepalanya. Bayangan wajah Jatmiko menghantui matanya, bercampur dengan bisikan ibunya yang semakin jelas. Karidianah, cari orang yang bisa membantumu. Jangan biarkan dia lolos. Akhirnya, pada suatu pagi, Arga kabur dari panti. Dia berjalan kaki menyusuri jalan desa yang sepi, melewati sawah, kebun, dan hutan kecil. Setiap langkahnya dipenuhi tekad. Dia tidak peduli kemana harus pergi. Yang penting ia bisa menemukan dukun tua itu. Beberapa orang sempat menatapnya aneh. Seorang anak berjalan sendirian dengan wajah muram, tapi tak ada yang berani bertanya. Menjelang senja, ia tiba di sebuah jalan setapak yang jarang dilalui orang. Di ujung jalan itu, ia melihat rumah reot berdiri di antara rumpun bambu. Rumah itu tampak sepi, namun suasananya berat seperti menyimpan sesuatu yang tidak terlihat.
Arga berhenti sejenak, menarik napas panjang, lalu melangkah mendekat. Saat ia mengetuk pintu, suara serak seorang lelaki tua terdengar dari dalam. Siapa dan yang berani datang ke tempat ini? Arga menelan ludah. Ia hampir berbalik, tapi suara ibunya kembali bergema di benaknya. Dengan suara lirih namun mantap, ia menjawab, Saya butuh bantuan, Mbah." Pintu terbuka perlahan, menampakkan seorang lelaki tua dengan wajah keriput, mata dalam yang menusuk, dan senyum samar yang sulit ditebak. Matanya meneliti Arga dari atas ke bawah, lalu tanpa berkata-kata, ia mempersilakan masuk. Di dalam bau dupa bercampur dengan aroma tanah basah menusuk hidung. "Anak kecil sepertimu, apa yang kau cari di sini?" tanya dukun tua itu. Duduk di tikar usang, Arga gemetar, tapi ia tahu tidak ada jalan kembali. "Saya ingin balas dendam, bapak tiri saya. Dia membunuh ibu saya. Saya ingin dia mati. Saya ingin dia menderita sebelum mati." Suaranya serak, matanya memerah menahan tangis. Dukun tua itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap lama, seolah membaca isi hati Arga. Lalu ia terkekeh pelan. Dendam selalu jadi api yang membakar jiwa. Kau masih muda, tapi aku bisa melihat matamu sudah penuh kegelapan. Kau tidak takut jika jalan yang kau pilih akan mengikatmu selamanya. Arga menggertakkan gigi. "Saya tidak peduli. Hidup saya sudah hancur. Kalau saya harus masuk neraka demi melihat dia menderita, saya rela." Dukun tua itu terdiam sejenak lalu mengangguk pelan. "Baiklah, kalau itu yang kau mau. Tapi ingat, sekali kau melangkah, kau tidak bisa kembali. Roh-roh yang dipanggil tidak akan pergi begitu saja." Arga tidak ragu. "Saya siap." Dengan tatapan yang semakin tajam, dukun itu mengeluarkan sebuah kotak kayu dari bawah meja. Dari dalamnya, ia mengeluarkan benda-benda aneh. Kain hitam kusam, segenggam rambut, tanah merah, dan sebuah keris kecil yang berkarat. Ia meletakkannya di depan Arga. "Untuk Smewai, aku butuh sesuatu yang punya ikatan kuat dengan ibumu. Rambut, pakaian, atau apa saja yang masih menyimpan jejaknya." Arga terdiam, lalu tangannya meraih saku baju. Ia mengeluarkan potongan rambut ibunya yang sempat ia ambil diam-diam malam itu. Berlumur darah kering, Yui selalu membawanya seperti jimat, tanda terakhir dari kasih seorang ibu. Dia menyerahkannya dengan tangan gemetar. Mata dukun itu berkilat. Ini kuat sekali. Dengan ini kita bisa memanggil arwah ibumu untuk jadi perantara. Dia yang akan menuntut balas. Arga merasakan tubuhnya merinding. Ada bagian dirinya yang takut, tapi rasa dendam menutupi semuanya. Ia membayangkan wajah ibunya yang penuh luka, dan semakin yakin bahwa ini adalah jalan yang harus ditempuh. Dukun tua itu lalu menyalakan dupa, menggumamkan mantra dengan suara yang dalam dan berat. Asap tebal menyelimuti ruangan. Arga duduk diam, jantungnya berdebar. Matanya fokus pada rambut ibunya yang mulai dibakar perlahan di atas wadah tanah liat. Bau hangus memenuhi ruangan. "Dengarkan baik-baik, nak," ujar dukun itu sambil terus merapal. "Begitu ritual ini dimulai, roh ibumu akan terikat padamu. Kau harus kuat menanggungnya. Jika tidak, kau bisa jadi gila. Tapi kalau berhasil, dendammu akan terkabul. Orang itu akan dihantui, tubuhnya akan sakit, jiwanya akan remuk, sampai ajal menjemput." Arga mengangguk mantap. "Saya tidak takut. Saya hanya ingin dia menderita." Dukun tua itu tersenyum samar, seolah menikmati semangat gelap yang lahir dari bocah muda di depannya. "Baiklah, anak yatim. Kau akan jadi jalan bagi ibumu untuk menuntut balas. Mulai malam ini, hidupmu tidak lagi sama." Arga merasakan hawa dingin menyusup ke tubuhnya. Dalam hati ia bersumpah malam ini adalah awal dari segalanya. Malam ketika dendam mulai dijalankan. Malam ketika ia menyerahkan dirinya pada kegelapan, hanya demi satu hal, membinasakan Jatmiko, lelaki yang telah menghancurkan hidupnya. Dan di dalam senyum samar dukun tua itu, tersimpan sesuatu yang lebih menyeramkan. Kesadaran bahwa anak yang duduk di depannya bukan sekadar korban, melainkan calon penerus jalan gelap, yang bisa saja jauh lebih berbahaya dari dirinya sendiri. Malam ketika Arga melangkah keluar dari rumah dukun tua, adalah malam yang berbeda dari semua malam yang pernah ia kenal. Udara di sekitar rumah Reyot itu terasa berat, seakan-akan menahan napas menunggu sesuatu yang tak kasat mata. Arga pulang ke panti asuhan dengan langkah yang lebih tenang daripada biasanya. Tenang bukan karena damai, melainkan karena beban baru yang membekas di dadanya.
Di kepalanya berputar kata-kata dukun tua tentang ikatan, tentang perantara, tentang janji yang dibuat di antara hidup dan mati. Persiapan ritual berlangsung dalam lingkup yang tertutup, bukan hanya oleh alasan takhta tradisi atau adat, melainkan karena sesuatu dalam ritual itu menuntut rahasia. Arga tidak tahu semua detailnya. Ia bukan orang yang memahami simbol-simbol gaib atau makna suku kata tersamar. Ia cuma diberitahu bahwa ada batas-batas yang tak boleh dilanggar. Jangan mengungkap, jangan menertawakan, jangan pergi sebelum benar-benar selesai. Untuk pertama kali sejak kehilangan ibunya, Arga merasa ada orang yang memahami kemarahannya dan bersedia menyalurkannya. Namun di balik itu tumbuh pula rasa takut yang ia simpan rapat-rapat. Malam ritual akhirnya tiba. Dukun tua meminta Arga datang sendirian, membawa sedikit barang yang punya ikatan dengan mendiang Sulastri. Di tangan Arga, potongan rambut itu berat oleh kenangan. Dia membawanya seperti membawa kepingan akhir dari hidup yang hilang. Di dalam rumah bambu yang remang, di bawah nyala minyak yang goyah, dukun memulai rangkaian yang tak terucap oleh mulut biasa. Ia menyusun benda-benda. Beberapa terlihat seperti warisan, sebagian lain seperti barang usang yang tak ada nilai kecuali kesakralan yang diletakkan padanya. Semua itu tampak seperti sandiwara orang tua, namun aura yang menjalar membuat Arga tahu ini lebih dari sekadar pertunjukan. Dukun mengucap sesuatu yang tidak jelas, tak bermaksud menjadi kata-kata yang mudah diingat. Ia melambai, memukul tanah dengan telapak tangan, meniupkan asap dan menaburkan sesuatu yang baunya asing. Arga merasakan sesuatu di dalam dirinya berubah sedikit demi sedikit. Bukan tubuh yang bergerak, melainkan kesadaran yang mengeras. Dia mendengar atau seolah mendengar bisikan halus yang datang dari dalam kepala, bukan dari mulut siapapun di ruangan itu. Suara itu lembut, penuh kasih namun memendam luka. Suara yang selama ini hanya ia kenal dari kenangan. Ketika dukun menahan sejenak, Arga tahu saatnya telah tiba. Ada proses berupa pengikatan, bukan dengan tali yang terlihat, tetapi dengan serangkaian sumpah dan keterikatan batin. Dukun menyuruhnya menutup mata, menengadahkan kepalan tangan seolah menerima sesuatu. Arga merasa ada kejutan dingin menyentuh kepalanya. Lalu suatu kehadiran, ringan bukan seperti angin, namun nyata seperti tangan yang menempel di punggung. Sekilas wajah ibunya melintas di benaknya, bukan seperti foto yang membeku tetapi hidup. Penuh suara, penuh tuntutan. Arga menahan napas. Ia tahu ini bukan hanya khayalan. Ritual itu bukan sekadar panggilan. Dia juga semacam perjanjian. Dukun memberi peringatan yang terdengar seperti ancaman lembut. Roh yang dipanggil akan mencari keadilan, namun tidak selalu mengerti batas-batas moral manusia. Dia megasian menutupi belasa dalam cara yang tak terduga, dalam pola-pola yang merusak ketentraman. Siapa yang menjadi perantara akan menanggung konsekuensi. Arga sudah menduga hal ini, tapi dalam dada yang penuh dendam, suara peringatan itu seperti gula yang menggarisbawahi janji mulia, bukan ancaman. Sejak malam itu sesuatu benar-benar berubah pada Arga di panti. Ia tak lagi sama, matanya lebih tajam, senyumnya jarang. Namun ada waktu-waktu ketika ia tertawa sendiri, seperti seseorang yang mengendus kemungkinan pahit dan manis sekaligus. Jadi siraisingan kerorongan, bukan sekadar ingin, untuk melakukan tindakan yang dulu tidak pernah ia bayangkan. Kadang ketika mendengar kabar bahwa Jatmiko datang ke pasar, dadanya berdegup, tidak hanya karena takut, melainkan karena sensasi kepuasan dingin yang menjalar ke tangan dan jari-jarinya. Kenati bukan ia sendiri yang merasakannya. Ada sesuatu lain yang ikut bergerak, sesuatu yang menyalurkan rasa sakit, mengubahnya menjadi panah yang tepat sasaran. Perubahan itu datang secara bertahap pada Jatmiko juga. Pada awalnya hanya mimpi buruk yang menghantui. Bayangan Sulastri muncul di ambang pintu, merenung dengan mata kosong, atau menempel pada sudut-sudut rumah. Namun tak lama berselang, kejadian-kejadian aneh mulai terjadi dalam kesehariannya. Suatu bisik yang menempel di belakang telinga ketika ia sendirian. Makanan yang tiba-tiba terasa pahit tanpa sebab. Luka kecil yang muncul tanpa ada benturan. Jatmiko yang tadinya santai mulai menyingkirkan tidur nyenyak. Matanya yang dulu keras kini terbenam dengan kantuk dan keringat dingin. Joya kehilangan rasa aman.
Tapi ritual tidak berhenti pada gangguan-gangguan kecil. Dukun tua sebelumnya memberikan sinyal jelas. Proses pembalasan akan berjalan sesuai intensitas kemarahan yang melekat pada perantara. Arga yang penuh amarah menjadi pendorong yang kuat. Roh Sulastri seakan belajar menyesuaikan cara menuntutnya. Ia bukan sekadar menuntut darah, melainkan kehancuran psikologis. Membuat benda akrab menjadi asing, membuat kesenangan berubah jadi racun, menaburkan rasa bersalah pada tiap napas. Jatmiko mulai melihat bayangan di cermin yang bukan bayangannya sendiri, mendengar tawa seorang wanita di sela-sela angin, dan merasakan kehadiran yang menempel di belakang kursi saat ia makan sendirian. Arga mengamati semua itu tanpa rasa iba. Ada malam ketika ia menunggu kabar dari desa, membiarkan teleponnya bergetar saat seseorang memberitahu kabar kecil yang menandakan bahwa bapak tirinya tak tidur semalam. Senyum tipis muncul di wajahnya. Senyum kecil kemenangan yang mengalir dari batang hidup yang rapuh. Namun seiring kemenangan itu bertambah, sesuatu lain juga tumbuh. Mimpi buruk yang bukan miliknya. Kilasan ingatan yang bukan berasal dari masa lalunya sendiri. Arga mulai mengalami hal-hal aneh. Ia terjaga tengah malam dengan rasa dingin yang menusuk. Dia menemukan bekas-bekas tanah pada pakaiannya. Dan terkadang, ia terbangun sambil memegang benda yang tak dikenalnya. Seolah baru saja melakukan sesuatu di luar kesadarannya. Hal inilah yang dukun dulu peringatkan, bahwa menjadi medium bukanlah posisi tanpa biaya. Perjanjian yang diikat malam itu memberi kekuatan, tetapi juga tempat bagi sesuatu yang lain untuk bersemayam dalam hidup Arga. Keinginan yang bukan selalu sejalan dengan nalurinya sendiri. Ada saat-saat ketika ia merasakan tumpang tindih antara suaranya dan suara yang lain. Ketika ia berbicara, namun kata-katanya terdengar seperti diucapkan oleh seseorang yang sudah lama mati. Inani mulai meragukan batas antara kehendak dan perintah, antara dirinya dan roh yang menuntut keadilan. Meski demikian, dendam tetap menjadi mata air yang menghidupkannya. Setiap kabar penderitaan Jatmiko ia telan seperti obat yang pahit, namun menyembuhkan luka. Dan semakin lama, ia belajar menikmati sensasi itu. Namun sekaligus, ia juga merasakan kehancuran perlahan-lahan menggerogoti bagian dalam dirinya, yang tadinya masih punya nurani. Ritual yang ia ikuti bukanlah jawaban yang manis. Ia adalah pintu yang dibuka pada kegelapan. Kegelapan yang membalas, namun juga meminta balas. Di akhir bab ini, Arga duduk sendirian di lantai panti, menatap potongan rambut yang kini tersimpan dalam sebuah kotak kecil. Di luar, angin malam berdesir melewati jendela, membawa aroma tanah basah yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia menghela napas panjang, menyadari bahwa apa yang ia mulai tak bisa lagi ia hentikan. Ritual telah menanam sesuatu, bukan hanya keadilan, melainkan benih kegelapan yang akan tumbuh semakin besar, menunggu waktu untuk memanen hasilnya. Sejak malam itu, kehidupan Jatmiko perlahan-lahan berubah. Pria itu masih mencoba menjalani hari-harinya seperti biasa. Mabuk di warung, berjudi dengan kawan-kawannya, dan pulang larut dengan langkah sempoyongan. Namun tanpa disadarinya, ada sesuatu yang mulai mengintai dari balik gelap. Sesuatu yang tak kasat mata, tetapi perlahan menggerogoti kewarasannya. Awalnya gangguan itu terlihat sepele. Pada suatu malam, Jatmiko yang setengah mabuk tertidur di kursi kayu ruang tamu. Ia terbangun oleh suara tetesan air yang terdengar begitu jelas. Cek, 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 seperti ada kebocoran atap. Dengan malas ia bangkit, mengira hujan sedang turun. Namun ketika matanya mendongak, bukan air yang menetes, melainkan cairan berwarna merah pekat yang menitik dari langit-langit, jatuh tepat di wajahnya. Cairan itu hangat dan berbau anyir. Jatmiko tersentak, terlonjak berdiri, lalu buru-buru menyalakan lampu. Anehnya tidak ada noda apapun. Lantai bersih, atap tidak basah, wajahnya kering. Dia mengusap keningnya, gemetar mencoba menenangkan diri. Mungkin cuma mimpi, gumamnya sambil kembali ke kursi. Namun malam itu tidurnya tidak nyenyak. Setiap kali ia memejamkan mata, ia seperti mendengar suara perempuan menangis lirih di telinganya. Suara itu mirip sekali dengan suara istrinya yang sudah mati. Gangguan berikutnya lebih menyeramkan. Siang hari pun Jatmiko tidak bisa merasa tenang. Saat ia bercermin untuk merapikan rambutnya,
Bayangan yang terlihat bukan wajahnya sendiri. Sebaliknya, yang muncul adalah wajah istrinya, pucat dengan luka menganga di leher. Mata wanita itu menatapnya tajam, penuh amarah dan dendam. Jatmiko tersentak mundur, menjatuhkan cermin hingga pecah berkeping-keping. Nafasnya terengah-engah, jantungnya berdetak kencang. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu hanya halusinasi akibat terlalu banyak minum. Tapi di dalam hatinya, ada rasa takut yang terus menghantui. Malam-malam berikutnya menjadi mimpi buruk tanpa akhir. Suara langkah kaki terdengar di rumahnya yang sepi, berderit di lantai kayu. Kadang terdengar pintu terbuka sendiri, kadang jendela terbanting tanpa sebab. Ia sering merasa ada seseorang berdiri di belakangnya, mengawasi. Meski ketika menoleh tak ada siapapun. Bau melati bercampur anyir darah memenuhi udara rumah, membuatnya mual. Dia mulai kehilangan tidur. Matanya sayu, wajahnya pucat. Teman-temannya di warung mulai memperhatikan perubahan itu. "Kok kau sakit? Kelihatan kayak orang diganggu jin," canda seorang temannya. Tapi Jatmiko hanya menggeram dan menenggak arak lebih banyak, seolah mabuk bisa menghapus teror itu. Namun semakin ia mencoba melawan rasa takutnya, semakin kuat gangguan itu menyerang. Suatu malam ia mendengar suara ketukan keras dari kamar belakang. Dengan hati berdebar, ia melangkah pelan. Ketukan itu semakin keras, seperti ada yang ingin keluar dari dalam kamar. Tangannya gemetar saat memutar gagang pintu. Begitu pintu terbuka, ruangan gelap itu memperlihatkan sesuatu yang membuat darahnya membeku. Bayangan wanita berambut panjang duduk di sudut kamar. Rambutnya menutupi wajah, tubuhnya berlumuran darah. Wanita itu perlahan mengangkat kepalanya, menyingkap wajah pucat yang penuh luka. Itu wajah istrinya. Mata kosong itu menatap lurus ke arahnya. Lalu mulutnya terbuka, mengeluarkan suara tangisan pilu bercampur tawa serak yang menusuk telinga. Jatmiko berteriak sekeras-kerasnya, menutup pintu dengan terburu-buru, lalu berlari keluar rumah. Sejak kejadian itu, Jatmiko tidak lagi berani tinggal lama di rumahnya. Ia memilih tidur di warung atau rumah teman. Namun teror tidak berhenti. Dimanapun ia berada, suara tangisan itu selalu mengikuti. Bahkan saat ia mabuk berat, suara itu masih sanggup menembus kesadarannya. Suara yang sama lirih penuh luka. "Miko, kenapa kau bunuh aku?" Kadang ia mendengar bisikan itu tepat di telinganya. Seakan-akan istrinya masih hidup, berdiri di sampingnya. Tubuhnya sering merinding tanpa sebab. Bulu kuduknya berdiri dan hawa dingin menyelubungi dirinya setiap kali suara itu muncul. Orang-orang mulai menjauhinya. Jatmiko tampak seperti orang gila. Ia sering berteriak sendiri, marah-marah pada sesuatu yang tak terlihat. Beberapa kali ia terlihat memukul dinding, menendang kursi, seolah ada sosok yang mengolok-oloknya. Namun semakin ia melawan, semakin dalam teror itu menjeratnya. Wajah istrinya terus muncul, bukan hanya di cermin, tetapi juga di bayangan air, di kilatan kaca botol arak, bahkan di mata orang-orang yang ia temui. Ia merasa semua mata memandanginya dengan tuduhan, seakan dunia tahu perbuatannya. Gangguan ini membuat Jatmiko makin rapuh. Ia tak lagi percaya pada siapapun. Tidur, makan, bahkan berbicara dengan orang lain menjadi hal yang berat. Setiap malam ia mengunci diri. Tapi suara tangisan itu tetap menembus dinding. Ia mulai berpikir bahwa roh istrinya benar-benar kembali untuk menuntut balas. Namun yang membuatnya lebih ngeri adalah kenyataan bahwa suara itu semakin jelas menyebut nama seorang lain. Nama anak tirinya. Arga, balaskan aku." Jatmiko terhenyak setiap kali mendengar bisikan itu. Ia tahu betul bahwa Arga masih hidup, dan kemungkinan besar anak itu menyimpan dendam. Dari situlah ketakutannya berubah menjadi teror ganda. Roh istrinya yang tak tenang, dan kemungkinan dendam anak tirinya yang akan datang menuntut. Hari-hari Jatmiko semakin kelam. Ia sudah tidak tahu lagi mana nyata, mana mimpi. Tubuhnya kurus, matanya cekung, kulitnya pucat. Ia seperti bayangan dirinya yang dulu. Malam demi malam dilalui dengan rasa was-was, dan setiap suara kecil membuatnya tersentak. Ia merasa hidupnya dikepung, dijebak oleh sesuatu yang tak terlihat, sesuatu yang perlahan merobek kewarasannya. Dan ia tidak tahu bahwa ini baru permulaan dari teror panjang yang menantinya. Hari-hari Jatmiko berubah menjadi lingkaran ketakutan. Ia tidak lagi mampu membedakan siang dan malam, mimpi atau nyata. Suara tangisan dan bisikan itu terus mengikuti, seakan melekat di telinganya.
Bayangan istrinya, wajah pucat penuh darah, seakan tinggal dalam setiap sudut rumah dan pikirannya. Semakin Yisha mencoba melupakan, semakin kuat sosok itu muncul. Hingga akhirnya, ketakutan itu menyalakan sesuatu yang lain dalam dirinya. Sisi gelap yang lama terpendam, sisi yang membuatnya menjadi lebih dari sekadar manusia kejam. Dia berubah menjadi sosok dengan jiwa psikopat yang semakin liar. Awalnya, perubahan itu terlihat dari caranya menghadapi teror. Alih-alih berlari, Jatmiko mulai berani menantang. Suatu malam ketika suara tangisan terdengar dari kamar belakang, ia tidak lagi mundur. Dengan mata merah dan tangan gemetar karena amarah, ia menendang pintu hingga terbuka. Ruangan gelap itu kembali memperlihatkan sosok istrinya yang duduk di pojok. Rambut panjang menutupi wajah, tubuhnya basah oleh darah. Wanita itu mengangkat kepala, menatapnya. Tapi kali ini Jatmiko tidak berlari. Ia justru tertawa, sebuah tawa serak yang penuh kebencian. "Kau pikir aku takut, hah? Kau sudah mati. Kau tak bisa apa-apa lagi," teriaknya sambil menghantam dinding dengan tangan kosong hingga berdarah. Suara tawa istrinya menggema, tapi Jatmiko justru menirukan dengan tawa yang lebih keras. Seperti orang kehilangan akal. Perubahan itu semakin menjadi-jadi. Dia mulai menyiksa binatang yang lewat di sekitar rumahnya, hanya untuk melampiaskan rasa marah dan ketakutannya. Seekor kucing yang mendengkur di teras ditendangnya sampai mati. Lalu tubuh kecil itu dilempar ke sumur belakang. Ia mengiris lengannya sendiri dengan pecahan kaca, menorehkan luka-luka dangkal, lalu tertawa puas melihat darahnya menetes. "Kalau kau ingin darah, terimalah ini," katanya sambil meneteskan darah itu ke lantai. Baginya, rasa sakit di tubuh jauh lebih mudah diterima daripada rasa takut yang menggerogoti pikirannya. Tetangga-tetangga mulai menghindarinya. Mereka melihat Jatmiko berkeliaran malam-malam dengan tubuh penuh luka, berbicara sendiri seolah ada yang menemaninya. Anak-anak kecil menjerit ketakutan ketika melihatnya duduk di tepi jalan. Wajahnya penuh noda darah kering, matanya kosong. Julia sabar better bahwa Jatmiko telah dirasuki setan, atau bahkan mulai gila karena perbuatannya sendiri. Namun tidak ada yang berani mendekat. Semua orang tahu Jatmiko pernah membunuh istrinya sendiri. Kini ia mungkin mampu melakukan hal yang lebih mengerikan. Dalam kesunyian rumahnya, Jatmiko sering berbicara dengan bayangan. Kadang ia melihat sosok istrinya berdiri di pojok ruangan, tapi bukannya takut, ia malah mengajaknya bicara. "Apa maumu, hah? Kau ingin nyawaku? Datanglah dan ambil sendiri," katanya dengan suara keras. Kadang ia malah tersenyum pada bayangan itu, seolah ada kesenangan aneh melihat roh istrinya menderita. Semakin lama wajah istrinya tidak lagi membuatnya gentar. Ia malah merasa seperti sedang bermain-main dengan sesuatu yang tak kasat mata. Namun, yang paling mengerikan bukanlah sikap tantangannya, melainkan perubahan dalam pikirannya. Demi Yesvilai kepercaya bahwa dengan menerima teror itu, ia bisa menjadi lebih kuat. Ia merasa dirinya tidak lagi manusia biasa, melainkan sesuatu yang berbeda. Seorang pria yang mampu berdiri di hadapan kematian tanpa goyah. Dia mulai menganggap dirinya kebal, tak tersentuh, bahkan memiliki ikatan dengan dunia gaib. Kalau dia bisa kembali dari kubur, kenapa aku tidak bisa menguasainya? Pikirnya. Ide itu tumbuh seperti benih jahat, mengakar dalam kepalanya. Suatu malam, Jatmiko membawa pulang seekor ayam hitam dari pasar. Dewi menyalakan lilin, duduk di lantai rumah, lalu menyembelih ayam itu dengan tangannya sendiri. Darahnya ia biarkan mengalir, menetes ke lantai. Sambil menatap darah segar itu, ia berbisik, "Kalau kau memang di sini, terimalah persembahanku. Kau tidak akan bisa menghancurkanku. Kemudian ia akan mengendalikanmu." Tindakannya mirip dengan ritual, meski ia bukan dukun. Tapi di balik semua itu ada rasa puas. Darah, luka, dan teror menjadi candu baginya. Jatmiko kini tidak hanya dihantui, tapi juga mulai menjadi penguasa bagi ketakutannya sendiri. Ketika suara-suara itu datang, ia tersenyum. Ketika bayangan istrinya muncul, ia mendekat menatap matanya tanpa gentar. Ia bahkan sering memancing kehadiran roh itu dengan cara menghancurkan barang-barang di rumah atau melukai dirinya sendiri. "Muncullah, jangan sembunyi. Aku ingin lihat kau menangis," teriaknya sambil menampar wajahnya sendiri hingga memar. Tetapi di balik kegilaan itu, ada hal yang tidak disadari Jatmiko. Semakin ia membuka dirinya pada kegelapan, semakin dalam ia terseret.
Dia tidak sadar bahwa semua tindakannya justru membuat roh-roh gelap semakin betah mendekat. Dia merasa was, padahal sebenarnya ia sedang dijadikan permainan. Arga, anak tirinya yang jauh di panti, tidak pernah tahu bahwa santet yang dikirim melalui dukun itu bekerja lebih cepat dari dugaan. Teror yang seharusnya melemahkan Jatmiko justru membongkar sisi psikopat dalam dirinya. Beberapa kali, Jatmiko bahkan terlihat tertawa sendirian di tengah malam, duduk di kursi kayu dengan tubuh penuh luka gores. Arga, kau pikir kau bisa menghukumku dengan santet? Kau salah! Aku justru menikmatinya, bisiknya dengan mata merah menyala. Ia seakan tahu bahwa ada kekuatan tak kasat mata yang dikirim anak tirinya. Tapi bukannya hancur, ia merasa semakin dikuatkan oleh penderitaan itu. Namun tetap saja, meski ia mencoba berdiri gagah, ada celah yang tak bisa ia sembunyikan. Di balik tawanya ada rasa takut yang masih mengintai. Kadang ia terbangun di tengah malam, keringat dingin membasahi tubuhnya, karena merasa ada tangan dingin menyentuh bahunya. Kadang ia melihat sosok istrinya berdiri begitu dekat, berbisik lirih di telinganya, "Hidupmu akan segera berakhir." Saat itu wajah Jatmiko berubah pucat, dan sejenak ia kembali seperti pria pengecut yang dulu. Tapi tak lama kemudian ia menampar wajahnya sendiri, berteriak keras lalu kembali tertawa. Kini Jatmiko bukan lagi sekadar pria pemabuk yang dihantui rasa bersalah. Ia berubah menjadi monster yang menikmati teror. Seorang psikopat yang menemukan kesenangan dalam darah, luka, dan suara-suara gaib. Apa yang awalnya menjadi senjata balas dendam Arga, justru menciptakan sosok baru yang lebih berbahaya. Santet itu memang berhasil mengikat jiwa Jatmiko, tapi hasilnya di luar dugaan. Bukan hanya penderitaan, melainkan kegilaan yang menjadikan Jatmiko semakin menyeramkan daripada sebelumnya. Beberapa minggu setelah ritual santet dilakukan, Arga merasa ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya. Sejak ia meneteskan darahnya sebagai tumbal dalam upacara bersama dukun tua, hatinya tidak pernah lagi terasa sama. Ia merasa seperti ada ikatan yang tidak terlihat, menghubungkannya dengan bapak tirinya, Jatmiko. Setiap kali malam tiba, Arga sering mendengar bisikan halus dalam mimpi. Suara lirih ibunya berulang kali memanggil namanya. Kadang suara itu menangis, kadang tertawa, kadang sekadar berbisik lirih. "Lihatlah bagaimana dia menderita. Kau harus datang dan menyaksikan." Arga tahu, meskipun santet itu sudah dikirim, balas dendam belum selesai. Ada sesuatu dalam dirinya yang haus akan kepuasan. Ingin melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Jatmiko dihancurkan oleh teror gaib. Itulah sebabnya, pada suatu sore Arga diam-diam meninggalkan panti asuhan. Ia berjalan menembus jalanan desa yang sudah lama tidak ia injak, membawa serta dendam yang masih membara. Kabar tentang Jatmiko ternyata sudah menyebar luas di desa. Sesampainya di pinggir kampung, Arga mendengar bisik-bisik warga yang berkerumun di warung. Mereka bercerita dengan nada takut, bagaimana rumah Jatmiko sekarang dianggap angker. Ada yang bilang setiap malam terdengar suara teriakan histeris. Ada yang mengaku melihat sosok perempuan berlumuran darah berdiri di depan rumahnya. Bau busuk bercampur dengan bau melati kerap tercium dari halaman. Bahkan beberapa orang bersumpah melihat Jatmiko berjalan di tengah malam, tertawa sambil menyeret bangkai ayam yang berlumuran darah. "Orang itu sudah gila," kata seorang bapak tua di warung. "Kalau kau lewat depan rumahnya malam-malam, bisa-bisa kau dengar dia ngobrol sama setan." "Bukan cuma ngobrol, Pak. Aku sendiri pernah lihat. Dia duduk di kursi depan rumah, tubuhnya penuh luka, ketawa-ketawa kayak orang kestanan. Matanya merah kayak bukan manusia lagi," sahut yang lain dengan wajah pucat. Arga mendengarkan semua itu dengan tenang, meski di dalam dadanya ada kepuasan yang mengalir. Dia tahu santet itu bekerja, bahkan lebih cepat dari yang ia bayangkan. Tapi rasa puas itu belum cukup. Ia ingin menyaksikan penderitaan Jatmiko dengan mata kepala sendiri. Dia ingin melihat wajah pria itu saat teror menguasai seluruh hidupnya. Menjelang malam, Arga berjalan ke arah rumah yang dulu ia tinggali bersama ibu dan bapak tirinya. Rumah papan itu masih berdiri dengan bentuk yang sama, tapi kini terlihat lebih menyeramkan. Ket kayu mengelupas, jendela-jendela terbuka setengah, dan dari dalamnya terdengar suara berderit, entah karena angin atau sesuatu yang lain. Aroma anyir samar-samar terbawa angin,
membuat Arga teringat pada malam ketika ibunya menghembuskan napas terakhir di rumah itu. Langkah Arga berhenti di depan pagar. Dari dalam rumah terdengar suara keras, seperti seseorang yang sedang berbicara dengan marah. Arga menyipitkan mata, memperhatikan dari kejauhan. Itu suara Jatmiko. Lelaki itu sedang mengoceh sendiri, berteriak, lalu tiba-tiba tertawa panjang. Sesekali suaranya berubah, seperti berbicara dengan seseorang, tapi jelas sekali tidak ada siapapun di sana. Muncullah. "Jangan sembunyi. Aku tidak takut," teriak Jatmiko dari dalam. Suaranya serak, penuh amarah, bercampur dengan suara tawa yang aneh, seperti tawa orang yang sudah kehilangan akal sehat. Arga hanya berdiri di balik pagar, memperhatikan. Hatinya berdegup kencang, bukan karena takut, tapi karena rasa puas yang sulit dijelaskan. Ia bisa melihat bayangan bapak tirinya berkelebat di balik jendela. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat. Sesekali Jatmiko menampar dirinya sendiri. Sesekali ia menendang kursi hingga terbalik. Semua itu semakin meyakinkan Arga bahwa santet benar-benar berhasil. Tetapi ada sesuatu yang lain yang dirasakan Arga malam itu. Ia menyadari, semakin lama ia memandang rumah itu, semakin kuat suara ibunya terdengar di telinganya. "Arga, anakku, lihatlah dia hancur. Jangan berhenti sampai nyawanya lenyap." Suara itu begitu jelas, seolah ibunya berdiri tepat di sampingnya. Arga merasakan hawa dingin merambat ke kulitnya, tapi bukannya takut. Ia justru semakin bersemangat. Beberapa warga yang lewat malam itu hanya bisa melirik cepat ke arah rumah Jatmiko. Mereka tidak berani mendekat, apalagi masuk. Bahkan anjing-anjing desa enggan melintasi jalan depan rumah itu. Semua orang tahu rumah itu sudah tidak dihuni manusia normal lagi. Hanya orang nekat seperti Arga yang berani berdiri lama-lama di sana. Malam semakin larut. Dari dalam rumah, suara teriakan Jatmiko berubah menjadi jeritan panjang, seperti orang sedang disiksa. "Ha! Lepaskan aku! Jangan sentuh aku!" teriaknya dengan nada panik. Lalu terdengar suara benda pecah berhamburan, kursi jatuh, dan suara tubuh menghantam dinding. Arga menelan ludah, tubuhnya merinding, tapi hatinya dipenuhi kepuasan. Tiritius Ibuya sedang bekerja. Roh yang dipanggil dalam santet itu sedang melanjutkan teror. Arga tidak beranjak. Ia berdiri lama di sana, menikmati setiap jeritan. Ia merasa seperti sedang menonton pertunjukan yang dipersembahkan khusus untuknya. Setiap suara teriakan Jatmiko membuat dendam di hatinya, sedikit demi sedikit terbayar. Namun, ada satu momen yang membuat Arga benar-benar terpaku. Tiba-tiba jendela rumah terbuka dengan keras, dan di dalamnya ia melihat sekilas wajah Jatmiko. Mata bapak tirinya merah menyala, bibirnya berlumuran darah, dan ia tersenyum aneh sambil menatap keluar. Senyum itu bukan senyum ketakutan, melainkan senyum penuh tantangan, seolah-olah Jatmiko tahu bahwa Arga sedang mengawasinya. "Arga," suara serak itu menggema, jelas terdengar meskipun jaraknya cukup jauh. Arga tersentak. Bagaimana mungkin Jatmiko tahu ia ada di sana? Ia yakin bersembunyi cukup rapi di balik pagar. Namun mendengar namanya dipanggil dengan suara yang begitu menyeramkan, membuat bulu kuduknya berdiri. Untuk pertama kalinya sejak malam itu, ia merasakan sedikit getaran takut. Tapi kemudian suara ibunya kembali terdengar di telinganya. "Jangan takut, nak. Itu hanya jeritan orang sekarat. Tinggal tunggu waktunya, dia akan lenyap." Bisikan itu menenangkan hatinya. Arga menegakkan tubuhnya kembali, menatap lurus ke arah rumah. Senyum tipis mengembang di wajahnya. Dia tahu malam ini hanyalah permulaan. Teror sebenarnya baru akan dimulai. Di kejauhan, gonggongan anjing terdengar bersaut-sahutan, seolah merasakan kehadiran sesuatu yang tidak wajar. Angin malam bertiup kencang, membawa aroma melati bercampur darah yang semakin pekat. Arga berbalik, melangkah pergi meninggalkan rumah itu dengan perasaan puas. Yuria tahu dia akan kembali lagi, karena ia ingin menyaksikan sendiri bagaimana Jatmiko perlahan hancur, hingga akhirnya binasa. Malam itu langit gelap tanpa bintang, hanya bulan pucat yang menggantung tinggi. Sinarnya dingin menusuk seperti mata yang mengawasi dari kejauhan. Di desa, hampir semua orang sudah masuk ke dalam rumah, menutup pintu rapat-rapat. Tak seorang pun berani lewat di jalan yang mengarah ke rumah Jatmiko. Semua tahu, malam-malam belakangan ini selalu dipenuhi suara-suara mengerikan dari rumah itu.
Namun tidak bagi Arga. Malam itu ia sengaja datang karena hatinya merasa sesuatu yang besar akan terjadi. Sejak siang tadi ia merasakan firasat aneh. Suara ibunya di dalam mimpi semakin jelas. Seakan-akan roh wanita itu benar-benar berada di dekatnya. Arga, malam ini waktunya. Dia akan menerima pembalasan. Kata-kata itu terngiang terus, membuat darah Arga berdesir penuh semangat. Dendam yang selama ini dipendam akan segera terbayar lunas. Rumah Jatmiko terlihat lebih menyeramkan daripada sebelumnya. Dari kejauhan Arga melihat cahaya redup di dalamnya. Bukan cahaya lampu, melainkan seperti pijar merah yang berkelap-kelip. Seakan-akan ada api kecil yang menyala. Suara Jatmiko terdengar keras dari dalam rumah. Bukan hanya teriakan, tapi juga jeritan yang bercampur tawa. Tawa itu parau, penuh kegilaan. Arga mendekat perlahan bersembunyi di balik pagar. Matanya menatap tajam ke arah jendela yang terbuka setengah. Dari celah itu ia melihat sosok Jatmiko. Tubuh pria itu kurus kering, penuh luka gores, darah kering menempel di kulitnya. Matanya merah, wajahnya pucat, bibirnya pecah-pecah. Ia berputar-putar di dalam rumah, berbicara dengan udara kosong. Kau tidak bisa menghancurkanku. Kau pikir aku takut dengan santetmu, ha? Aku menikmatinya, hahaha. Tiba-tiba suara perempuan menangis terdengar jelas dari dalam rumah. Suara itu begitu pilu, seolah berasal dari dasar kubur. Arga tahu betul itu suara ibunya. Jeritan Jatmiko mendadak berubah menjadi pekikan panik. Jangan sentuh aku. Pergi engkau! Dia menendang kursi, memukul meja. Lalu membanting tubuhnya sendiri ke dinding. Suara benturan itu menggema membuat rumah berguncang. Arga menahan napas, tubuhnya merinding. Tapi hatinya terasa puas. Dia melihat bagaimana teror itu mencapai puncaknya. Sosok Jatmiko jatuh tersungkur, lalu merangkak ke sudut ruangan sambil memohon ampun pada sesuatu yang tak terlihat. Ampun, jangan sakiti aku tidak sengaja. Aku hanya marah. Ampun, Sari. Suara itu membuat Arga tertegun. Untuk pertama kalinya, Jatmiko menyebut nama ibunya dengan nada ketakutan. Itu bukti bahwa roh ibunya benar-benar hadir malam ini. Tiba-tiba, dari dalam rumah terdengar suara benda pecah berhamburan. Cermin-cermin jatuh, kaca berderak, pintu-pintu terbanting. Jatmiko berteriak lebih keras. Arga, kau ada di luar kan? Aku tahu ini ulahmu. Kau kirim ibumu padaku. Kau anak setan. Suaranya penuh kebencian bercampur histeria. Arga terpaku. Nama itu disebut lagi. Ia lantas menyangka Jatmiko bisa merasakan keberadaannya. Namun bukannya mundur, Arga justru melangkah maju, mendekati pintu rumah. Tangannya mengepal, napasnya memburu. Hatinya berbisik, inilah saatnya melihat balas dendam itu dengan mata kepala sendiri. Pintu rumah berderit terbuka perlahan. Bau anyir bercampur melati menyambut Arga begitu ia melangkah masuk. Udara di dalam rumah begitu dingin menusuk tulang. Di ruang tengah Jatmiko terlihat berlutut, tubuhnya gemetar. Matanya liar, wajahnya penuh ketakutan. Dan di belakangnya, samar-samar Arga melihat sosok wanita berambut panjang. Tubuhnya berlumuran darah. Berdiri dengan wajah pucat yang kosong. Itu ibunya. Jatmiko menoleh dengan panik melihat Arga berdiri di ambang pintu. Kau puas sekarang, ha? Kau kirim dia ke sini. Kau ingin aku mati, kan? Tapi aku tidak akan menyerah. Ku lebih kuat dari santetmu. Teriaknya dengan suara serak. Namun belum sempat ia bangkit, tubuhnya mendadak terguncang hebat. Seperti ada tangan tak kasat mata yang mencekik lehernya. Jatmiko berteriak, kedua tangannya meraba udara. Berusaha melepaskan cengkraman itu. Lidahnya terjulur, wajahnya merah padam. Aku tidak bisa. Suaranya terputus-putus. Arga berdiri terpaku. Matanya menatap tajam. Dalam hati kecilnya ada suara lirih yang berkata, lihatlah nah, inilah keadilan. Dan ia tidak berpaling. Ia menyaksikan bagaimana tubuh Jatmiko terlempar ke dinding, lalu jatuh menghantam lantai. Darah segar keluar dari mulutnya. Tapi anehnya, bukannya langsung mati. Jatmiko justru bangkit lagi dengan tertawa gila. Hahaha, kau pikir bisa membunuhku begitu saja? Aku tidak akan kalah. Ia mencakar wajahnya sendiri. Darah mengalir deras. Matanya semakin liar. Dia meraih pecahan kaca di lantai. Lalu menancapkan ke lengannya tanpa ragu. Darah muncrat tapi ia malah tertawa. Lihat Arga, aku tidak takut pada rasa sakit. Aku tidak takut mati. Namun semakin ia melukai dirinya, semakin kuat roh ibunya menyerang.
Arga bisa melihat tubuh Jatmiko perlahan penuh luka bakar yang muncul begitu saja. Seolah dagingnya digigit api gaib. Jeritannya menggema, memecah keheningan malam. "Ah! Panas, tolong! Lepaskan!" Ia berguling-guling di lantai, meronta-ronta. Tapi luka itu semakin meluas. Arga melangkah maju, mendekat dengan tatapan dingin. Dia berdiri tepat di depan Jatmiko yang kini merangkak. Wajahnya penuh darah dan luka. "Kau pantas mendapatkannya," ucap Arga pelan, suaranya nyaris tanpa emosi. Jatmiko menatapnya dengan mata penuh kebencian, lalu berteriak, Ku akan membunuhmu juga, Arga. Ku tidak akan mati sendirian." Ia mencoba bangkit, tapi tiba-tiba tubuhnya kembali terhempas. Kali ini lebih keras. Wajahnya menghantam lantai. Darah mengalir deras. Arga menunduk melihat bapak tirinya itu terkapar. Nafas Jatmiko tersengal-sengal, matanya hampir terpejam. Namun di detik terakhir, Arga melihat senyum aneh di bibirnya, senyum penuh kegilaan. "Aku akan kembali," bisiknya lirih. Dan dengan teriakan terakhir yang mengguncang, tubuh Jatmiko kaku. Darah menggenang di sekelilingnya. Arga berdiri diam, menatap jasad pria itu. Hatinya bergejolak antara puas dan hampa. Suara ibunya terdengar sekali lagi di telinganya. "Terima kasih, Nah. Kau sudah menepati janji." Namun yang membuat Arga gemetar adalah ketika sosok ibunya perlahan menghilang. Ia merasakan hawa dingin masuk ke dalam tubuhnya sendiri. Seolah roh ibunya tidak pergi, melainkan menetap di dalam dirinya. Arga menghela napas panjang, lalu tersenyum tipis. Malam pembalasan sudah selesai. Tapi jauh di lubuk hatinya ia tahu ini bukanlah akhir. Justru awal dari sesuatu yang lebih mengerikan. Kematian Jatmiko seolah menjadi kabar besar yang tak bisa ditutupi. Meski rumahnya sunyi, orang-orang desa mulai berbisik-bisik. Ada yang mengatakan ia mati bunuh diri dengan cara mengerikan. Ada pula yang percaya bahwa arwah istrinya datang menjemput. Tak seorang pun benar-benar tahu apa yang terjadi di dalam rumah itu, kecuali Arga. Dan ia memilih diam. Pagi setelah kejadian, jasad Jatmiko ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Tubuhnya penuh luka bakar aneh. Darah mengering di sekelilingnya. Dan matanya terbuka lebar seakan menatap sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain. Para tetua desa hanya bisa menggeleng. Sebagian mencoba membacakan doa. Sebagian lagi memilih menjauh. Mereka tahu ada sesuatu yang tidak wajar, tapi tidak berani menyelidiki lebih dalam. Arga berdiri di antara kerumunan warga yang menyaksikan pengangkatan jenazah itu. Wajahnya tenang, tidak menunjukkan kesedihan sedikit pun. Sesekali ia bahkan merasa ingin tersenyum, tapi ditahannya agar tidak menimbulkan curiga. Di dalam hatinya, ada kepuasan yang dalam. Dendam yang selama ini ia pupuk sudah terbalas. Namun anehnya, ia tidak merasa lega sepenuhnya. Ada ruang kosong yang menganga. Seolah balas dendam itu bukan akhir dari penderitaan, melainkan awal dari sesuatu yang lebih kelam. Malam hari setelah pemakaman, Arga duduk sendirian di kamar asramanya di Panti Yatim Piatu. Pikirannya dipenuhi bayangan wajah ibunya, juga tawa terakhir Jatmiko yang menyeramkan. Kata-kata yang terucap sebelum pria itu mengembuskan napas terakhir masih terngiang. "Aku akan kembali." Arga mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya halusinasi orang sekarat. Tapi setiap kali ia memejamkan mata, dia melihat sosok Jatmiko berdiri di ujung ranjangnya. Menatap dengan senyum bengis, seakan benar-benar berjanji akan datang kembali. Beberapa hari kemudian, hal-hal aneh mulai terjadi. Arga sering mendengar suara langkah kaki mengikuti setiap kali ia pulang larut. Pintu kamarnya sering terbuka sendiri, meskipun sudah ia kunci rapat. Bahkan suatu malam, ia menemukan tulisan di cermin kamar mandi asrama, tergores dengan sesuatu yang mirip darah. "Kau tidak bisa lari." Roh ibunya yang sebelumnya selalu terasa menemaninya, kini tidak lagi hadir dengan lembut. Hawa dingin yang biasanya membawa ketenangan berubah menjadi sesuatu yang menyesakkan. Ada saat-saat Arga merasa tubuhnya bukan lagi sepenuhnya miliknya. Ia sering kehilangan kesadaran, lalu tersadar dengan darah menempel di tangannya, tanpa tahu dari mana asalnya. Para penghuni panti mulai resah. Mereka sering mendapati Arga berbicara sendiri di malam hari, kadang dengan nada pelan penuh bisikan, kadang dengan teriakan keras seperti orang kesurupan. Pengurus panti sempat memanggil seorang ustaz untuk mendoakan.
Tapi setiap kali doa dibacakan, Arga justru semakin memberontak. Matanya merah menyala, suaranya berubah berat seperti bukan miliknya. Dia milikku sekarang, begitu suara itu terdengar. Lama-kelamaan, orang-orang mulai menjauhi Arga. Anak-anak lain takut mendekat, para pengurus pun hanya bisa berdoa dari jauh. Arga menjadi asing, bahkan di tempat yang seharusnya menjadi rumah terakhirnya. Namun yang lebih mengerikan adalah perasaan dalam dirinya sendiri. Yuli keriti semua sesuatu tumbuh di dalam jiwa. Sesuatu yang haus darah dan penderitaan. Suatu malam, Arga bermimpi berjalan di sebuah lorong panjang yang gelap. Di ujung lorong, ia melihat ibunya berdiri dengan wajah pucat, tersenyum lembut. Tapi ketika ia mencoba mendekat, sosok itu perlahan berubah. Rambutnya memanjang menutupi wajah. Matanya hitam pekat, senyumnya melebar terlalu lebar, hingga terlihat gigi-gigi tajam. Kau sudah menepati janji, nak. Sekarang giliranmu melanjutkan. Suara itu berbisik. Arga terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Namun yang membuatnya panik, tangannya berlumuran darah segar. Di lantai kamarnya, ia menemukan seekor kucing mati dengan tubuh tercabik-cabik. Ia menutup mulut, menahan jeritan. Ingatannya kosong. Ia tidak pernah merasa melakukannya, tapi kenyataannya ada di depan mata. Sejak malam itu, Arga mulai kehilangan kendali sepenuhnya. Demi sering mendengar bisikan untuk melukai orang-orang di sekitarnya. Awalnya ia melawan, mencoba berdoa. Tapi bisikan itu semakin kuat, semakin menekan, hingga ia merasa pikirannya terbelah. Di satu sisi, ia adalah anak yatim yang mencari keadilan untuk ibunya. Di sisi lain, ia mulai menjadi bayangan dari pria yang selama ini ia benci. Psikopat yang haus darah, sama seperti Jatmiko. Puncaknya terjadi ketika salah satu anak panti mendekatinya dengan niat baik, membawa segelas air. Anak itu tersenyum polos berkata, "Kau terlihat lelah, Arga, minumlah ini." Tapi entah bagaimana pandangan Arga berubah. Senyum itu terlihat seperti ejekan. Suara itu terdengar seperti hinaan. Bisikan dalam kepalanya semakin keras, "Bunuh dia, seperti dia membunuh ibumu. Semua orang sama saja. Mereka akan mengkhianatimu." Arga tak ingat lagi apa yang terjadi setelah itu. Yang ia tahu, ia terbangun di halaman panti, dengan tangan berlumuran darah dan jeritan orang-orang di sekitarnya. Anak kecil yang tadi membawakan air terbaring tak bernyawa di tanah. Tubuhnya penuh luka. Semua mata menatap Arga dengan ketakutan. Mereka tidak lagi melihat seorang anak yatim malang, melainkan monster yang lahir dari dendam dan kegelapan. Arga berlari keluar panti, meninggalkan semua orang. Ia berlari tanpa arah, hanya ditemani suara-suara dalam kepalanya. Malam itu, ia menyadari satu hal yang menghantui pikirannya. Mungkin benar kata Jatmiko sebelum mati. Ia tidak bisa mati begitu saja. Sebagian dari jiwanya telah berpindah ke tubuh Arga, bercampur dengan roh ibunya, menjadikan dirinya wadah bagi dua arwah penuh dendam. Di bawah bulan pucat, Arga berdiri di tengah jalan sepi, menatap tangannya yang penuh darah. Perlahan ia tersenyum. Senyum yang bukan lagi milik seorang anak, melainkan milik seorang psikopat yang baru lahir. Dan di dalam kepalanya, suara ibunya dan Jatmiko terdengar bersahutan, tertawa bersama-sama. Balas dendam memang sudah selesai. Tapi bagi Arga ini hanyalah awal dari mimpi buruk yang tidak akan pernah berakhir.